Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Ketua KPK Firly Bahuri dampingi penyidik periksa Lukas NMB di Jayapura. Polres Timika musnahkan ratusan gram narkoba dan miras. Seorang bayi di Merauke terpapar COVID-19. Sebuah rumah di Jalan Mandala Merauke terbakar. Kebakaran mengejutkan warga yang saat itu sedang bermalam minggu. Api dengan cepat membesar sehingga pemilik rumah panik dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Hanya satu sepeda motor yang berhasil diselamatkan warga. Sumber api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. Tim SAR mengevakuasi jasad Fahri, bocah berusia 3 tahun yang tenggelam saat mancing ikan bersama ayahnya di Muara Amar, Timika. Setelah tiba di dermaga SAR, jasad Fahri langsung dibawa ke RSUD Timika guna dilakukan visum. Sementara ayahnya hingga saat ini belum ditemukan, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian di lokasi ditemukannya Fahri. Fahri bersama ayahnya pergi memancing menggunakan perahu di Muara Amar. Mereka menggunakan perahu dari dermaga Timika pada Minggu pagi. Minggu sore mereka direncanakan kembali, namun hingga Selasa ayah dan anak tidak kembali ke rumah. Warga Jalan Wosi, Manokwari, Papua Barat memblokade serta membakar ban di tengah jalan. Sekelompok warga ini merupakan keluarga korban pelecehan seksual yang meminta pelaku diadili dan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Sementara pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Manokwari. Akibat blokade jalan ini, arus lalu lintas di sepanjang Trikorawosi menjadi macet. Bupati Manokwari dan polisi akhirnya turun tangan dan berunding dengan warga sehingga blokade akhirnya bisa dibuka. Kasus pencabulan tersebut menimpa bocah SD di Manokwari. Pelaku tidak lain adalah pamannya sendiri yang berusia 20 tahun. Ratusan botol dan kaleng minuman keras ini tidak bertuan alias tidak jelas siapa pemiliknya. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota menyita ratusan miras ini dari operasi penertiban di seputaran Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Lokasi penyimpanan miras tersebut digerebek aparat dan ditemukan berbagai jenis merek, namun pemiliknya melarikan diri. Diduga mereka sudah mengetahui rencana petugas melakukan razia. 241 botol minuman keras berbagai merek langsung dibawa ke Mapolresta Jayapura Kota. Jasad tokoh dan aktivis Papua Merdeka Philip Karma ditemukan warga yang sedang menjaring ikan di bibir pantai Besci, Kota Jayapura. Pria berusia 63 tahun ini dikenal lantang menyuarakan Papua Merdeka. Diduga Philip meninggal karena terseret arus saat menyelam di pantai sejak Sabtu lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan luka bekas penganiayaan di tubuh Philip.
Namun polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pasti kematian korban. Jasad Philip langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Namun keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi. Petugas Satpol PP Merauke berhasil menangkap ular piton di kawasan Pantai Lampu 1, Merauke. Ular sepanjang 4 meter ini menggegerkan warga sekitar. Ular tersebut ditemukan di dalam kantor Bakamla, Merauke. Petugas langsung bergerak dan menangkap ular tersebut. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menjinakkan ular. Setelah itu ular langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Polisi akhirnya membongkar tenda adat yang dibangun 2 kelompok warga di distrik Kuamki Narama, Kabupaten Mimika. Kedua kelompok warga ini membangun tenda untuk berunding pembayaran denda perang terhadap 27 orang yang meninggal di kedua belah pihak saat perang adat beberapa waktu lalu. Selama 1 bulan mereka berunding namun belum membuahkan hasil sehingga aparat kepolisian terpaksa membongkar 5 tenda adat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Polisi menurunkan 200 personel termasuk anggota TNI. Proses pembongkaran berjalan aman dan lancar dengan bantuan tambahan dari tokoh adat serta warga Kabupaten Puncak dan Duga. Ribu lebih ASN dan non-ASN di Pemkab Timika mengikuti tes urin yang dilaksanakan di kantor Bupati Mimika. Tes urin ini bertujuan untuk membersihkan seluruh ASN dan non-ASN dari penyalahgunaan narkoba. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan jika ada pegawainya yang tidak hadir dalam tes urin, ia akan mempertanyakan ke setiap OPD. Ia juga mengancam bila ada pegawainya yang terbukti memakai narkoba akan ditindak sesuai aturan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.